Pak Fitri ini pernah jadi ketua senat di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ya Pak Fitri ya. Beliau juga magister hukumnya dari Universitas Indonesia. Kalau soal hukum memang Pak Fitri lah jagonya ahlinya di PPATK ya, karena beliau sudah bergabung di PPATK sejak tahun 2005. Jadi sudah 15 tahun ya Pak Fitri hampir. Pak Fitri bisa berbagi ke sobat PPATK ya, kasusnya itu seperti apa dan bisa nggak banyak nilai yang ditarik oleh negara ataupun uang yang bisa diambil lah ya atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tadi. Ya, baik. Jadi kalau korporasi sebagai media pencucian uang ada beberapa contoh ya. Misalnya kita mengikuti di pemberitaan ya hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana ya Nazarudin Samsudin ya, ada sekitar 300 miliar lebih ya digunakan untuk membeli saham Garuda ya, menggunakan beberapa anak perusahaan beliau ya, dari grup Permai itu ya. Itu ada beberapa perusahaan, ada 5 perusahaan ya yang digunakan untuk kemudian membeli saham Garuda. Artinya uang itu ditaruh digunakan untuk membeli saham ya, sehingga nanti dia bisa berdalih wah ini adalah bisnis yang sah ya. Memang dia membeli saham dan kalau ada dividen tentu diberikan keuntungan, sehingga hasil kejahatan itu seolah-olah berasal dari bisnis yang sah. Padahal itu adalah uangnya, sumbernya adalah dari korupsi yang dilakukan ya, atau kemudian digunakan untuk membeli saham. Kemudian ada lagi misalnya ya kasus ekspor impor ya, ternyata melibatkan sindikat narkotika untuk pencucian uang tersebut ya, ini melibatkan sekitar 6,4 triliun ya. Jadi sungguh efektif ini kalau kita lihat bagaimana Perpres Beneficial Owner ini untuk menjerat pemilik manfaatnya maupun korporasinya ya. Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Sobat PPATK, sudah hadir bersama kita Bapak Fitri Adi Muslim, Direktur Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Beliau punya jam terbang yang tinggi ya terkait dengan hukum karena sudah lama bergabung di PPATK dan sebelumnya juga beliau ditugaskan di kantor Kementerian Hukum dan HAM ya Pak Fitri ya. Nah, kali ini kita diskusi terkait dengan pemilik manfaat atau sering disebut dengan beneficial owner. Yang peraturan presiden ya, Perpresnya baru saja dikeluarkan oleh presiden yang mengatur tentang pemilik manfaat ini. Apa sebenarnya Pak Fitri ya yang dikualifisir sebagai beneficial owner ini? Baik, terima kasih Bang Nasir. Sebenarnya istilah beneficial owner bukan lahir pertama kali di tahun 2018 ya. Sebenarnya di Undang-Undang 8 2010 dan beberapa peraturan pelaksana yang mengikutinya, ketentuan atau istilah pemilik manfaat ya itu sudah juga diatur ya, atau sudah ada. Misalnya di dalam pasal 18 Undang-Undang 8 2010 ya. Jadi penyedia jasa keuangan itu wajib mengetahui ya transaksi yang dilakukan itu untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain. Nah, apabila pihak lain maka penyedia jasa keuangan juga harus
menggali siapa pihak lawan, itulah yang disebut dengan BO. Nah, di dalam perkembangannya kita ternyata juga perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Artinya korporasi yang terdiri dari perusahaan terbatas ya PT, kemudian yayasan, perkumpulan, kemudian firma, kemudian CV atau bentuk lain ya, juga harus menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat. Apa maksudnya? Agar ada kejelasan ya, apakah ada pihak lain ya yang mungkin tidak tercantum dalam akte perusahaan ya sebagai pengurus ya, baik itu direksi ataupun komisaris untuk PT ya, ataupun pengurus yayasan ya, atau pembina yayasan, tetapi sejatinya mengendalikan korporasi. Nah, Perpres 13 2018 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Maret 2018 meminta setiap korporasi untuk melakukan identifikasi ya, kemudian memverifikasi informasi yang diperoleh ya, kemudian apabila ada memang BO-nya ya, dan ini memang wajib diatur dalam pasal 18 untuk dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nanti ada informasi mengenai BO yang terhimpun di Kementerian Hukum dan HAM. Oh, jadi mereka lapornya di kantor Kementerian Hukum dan HAM ya, Pak? Iya. Jadi Pak Fitri, saya teringat ini, kalau di Medan tuh ada istilahnya AP-AP, Pak Fitri. Jadi dia pakai celana pendek, umur setengah baya gitu ya. Tapi dalam setiap rapat pengambil keputusan, dia yang hadir di tengah rapat tuh. Baik di Medan, baik di Singapura, di mana seperti itu. Jadi itu mungkin ya yang dimaksud beneficial owner, namanya tidak ada di akte, di susunan pengurus dari sebuah perusahaan, tapi dia sejatinya adalah sebagai pengendali atau penerima manfaat dari sebuah usaha yang dilakukan gitu ya Pak ya. Betul Bang Nasir, tapi sebenarnya Perpres 13 2018 itu mengatur ya dua sisi ya. Baik itu yang memang dia nyata-nyata hanya yang dalam anggaran dasar rumah tangga ya tercatat sebagai pengurus ya. Jadi di dalam Perpres 13 itu diatur apabila yang bersangkutan memang punya saham untuk PT ya, misalnya 25% ke atas, itu juga masuk sebagai BO ya. Itu kemudian dapat sisa hasil usaha misalnya gitu, ataupun dividen ya berapa persen gitu juga masuk. Tapi Perpres ini juga membuat terobosan yang luar biasa ya, meminta juga melakukan identifikasi tidak hanya yang tercantum di dalam anggaran dasar rumah tangga sebagai pengurus daripada korporasi ya, termasuk orang-orang yang tadi Bang Nasir sebut ya, misalnya mengendalikan korporasi ya, dia mungkin ya tidak ada dalam struktur tapi bisa memberhentikan pengurus korporasi ya, kemudian bisa mengangkat, kemudian mengatur peredaran uang, karena sejatinya yang bersangkutan adalah pemilik daripada korporasi tersebut yang menjadi sumber dana dari operasional ataupun pendirian korporasi tersebut. Jadi kita gabung, karena itu ini sebuah terobosan yang luar biasa sebenarnya. Perpres 13 meminta ya, mengamanatkan agar korporasi itu juga mengidentifikasi sampai ke istilahnya, kalau yang tadi ya tidak ada di dalam anggaran dasar rumah tangga, itu sampai ke ultimate beneficial ownership ya. Yeah. Nah, dan ini banyak terjadi di banyak ya berkembang di masyarakat ya. Ada yang memang keberadaannya itu sebagai BO untuk tujuan yang tidak baik ya. Artinya memang dia dirikan korporasi, kemudian nanti seolah-olah korporasi inilah yang bertindak ya sebagai sebuah subjek hukum ya. Banyak kasus ya yang mengemuka, yang kita lihat di mana pelaku yang sudah mengemuka misalnya di media sebagai tersangka terpidana, yang bersangkutan mengendalikan korporasi ya, mengatur arus uang, tapi tidak ada di dalam struktur perusahaan. Nah, ini yang juga
maksud daripada pengaturan ini adalah untuk mencegah jangan sampai korporasi ya, PT, yayasan, perkumpulan, CV, firma itu digunakan sebagai media pencucian uang ataupun sarana pencucian uang. Itu kira-kira Bang Nasir ya. Jadi ini sebuah terobosan yang luar biasa ya, dan memang ini perlu sosialisasi ya, karena itu kegiatan Jumatan pada hari ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan pemahaman ya apa yang diatur dalam Perpres ini. Jadi itu filosofi dasar dari pembentukan Perpres ini ya Pak. Mungkin Pak Fitri bisa kasih contoh konkret ya, mungkin kalaupun tidak, kalau dia udah ingkrah mungkin bisa disebutkan siapa kasus-kasus itu. Selama ini yang terjadi seperti apa sehingga muncullah Perpres tentang beneficial owner ini ya, atau pemilik manfaat. Nah memang kita tahu ya bahwa berbagai kasus selama ini itu yang masuk penjara ataupun yang bisa dipidana itu adalah orang yang menjalankan organisasi. Tapi karena belum ada aturan, yang sebenarnya pemilik manfaatnya itu sulit tersentuh oleh hukum, sehingga ini aturan ini perlu dimunculkan. Apakah seperti itu? Betul. Jadi di samping PPATK, KPK juga sama-sama ya mendorong agar ada pengaturan mengenai beneficial ownership ini. Salah satu manfaatnya tentu untuk tujuannya ya memastikan agar orang-orang yang memang harusnya bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan itu memang bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Kemudian yang lain memastikan optimalisasi aset recovery ya. Karena itu banyak terjadi ya pelaku tindak pidana, kemudian ada hasil tindak pidana, tapi memang tercatat ya aset-aset tersebut atas nama pihak lain ya selaku beneficial owner. Nah, kalau memang ini nanti bisa kita buktikan ya ada informasi yang terhimpun di Kementerian Hukum dan HAM, maka pertanggungjawabannya juga bisa dimintakan ya. Kemudian nanti juga akan membantu PPATK dalam proses analisis dan pemeriksaan. Demikian kira-kira Bang Nasir. Sudah 2 tahun nih berlaku Pak Fit, sejak 2018 ya Perpres tentang beneficial owner ini ada. Sejauh ini efektif nggak itu Pak? Artinya dari satu sisi laporan BO yang harusnya disampaikan oleh perusahaan ya yang mendaftar di Kumham, nah ini sejauh mana efektivitasnya? Ya ini korporasi yang sudah melaporkan ya BO ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Dijen AHU ya melalui aplikasi AHU online masih sedikit ya. Tadi saya koordinasi dengan kawan-kawan dari Dijen AHU, ternyata dari sekitar hampir 1 juta PT saja ya yang sudah melaporkan BO itu baru sekitar 100 ribuan ya, jadi kira-kira baru 10% yang sudah melaporkan BO sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres ini. Sebenarnya Perpres ini juga memberikan masa waktu transisi ya untuk pelaporan BO oleh korporasi yang berdiri sebelum Perpres ini berlaku. Nah, waktunya itu adalah 1 tahun sejak Perpres ini ditetapkan. Ya, ditetapkan bulan Maret 2018, harusnya Maret 2019 seluruhnya ya atau mayoritas itu sudah melaporkan BO ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun ternyata hingga saat ini baru sekitar 100 ribu atau baru 10% ya. Makanya kita perlu menggalakkan sosialisasi ya, Kementerian Hukum dan HAM juga terus mendorong sosialisasi, dan memang dalam implementasi ada juga beberapa kendala ya, misalnya untuk PT-PT atau perusahaan-perusahaan ya yang dimiliki oleh pemerintah misalnya gitu ya, atau sebagai BUMN. Nah, kemarin memang ada keberatan dari Kementerian BUMN ya, kenapa yang diminta itu
harus orang perseorangan. Nah, kita menyampaikan memang standar internasionalnya, dan kita juga mendorong harus sampai ketemu siapa orangnya, artinya natural personnya. Bisa saja terjadi misalnya PT Buana, ya, kemudian pemilik sahamnya PT Cahaya. Nah, siapa PT Cahaya itu? Nah, kita minta didorong sampai kepada natural personnya. Nah, untuk yang BUMN, sebenarnya akhirnya Kementerian BUMN menerima, ya, BO-nya itu adalah negara yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN. Nah, kita cantumkan nama menterinya, ya, Menteri BUMN. Kalau saat ini Pak Erick Thohir yang dicantumkan di situ. Nah, tapi kemudian ada lagi keberatan, ya, mengenai dokumen pendukungnya. Nah, di dalam Perpres di sini, ya, disebutkan dokumen pendukungnya itu ya adalah KTP, ya, NPWP yang bersangkutan. Nah, ini masih ada keberatan dari Kementerian BUMN. Kalau bisa yang dicantumkan adalah SK pengangkatan ya sebagai Menteri BUMN. PPATK tidak ada keberatan, ya, secara umum, karena kita melihat kalau BUMN itu relatif low risk, ya, dibandingkan dengan PT-PT yang memang didirikan untuk maksud tujuan pencucian uang, ya, atau digunakan sebagai media pencucian uang. Mudah-mudahan sistemnya di Kementerian AHU bisa di Kementerian Hukum dan HAM, ya, di Dirjen AHU bisa disesuaikan. Kita juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Dirjen AHU, ya, yang berusaha menghubungkan, ya. Kalau misalnya PTA dimiliki oleh Fitriadi itu nomor KTP-nya berapa, dan ini kalau nggak pas di itunya nomor NIK-nya, nomor induk kependudukannya, maka dia nggak jalan itu. Jadi ini untuk memastikan datanya itu kredibel. Nah, jadi masalah memang ketika pas korporasi itu adalah BUMN, ya, maka terpaksa jadi KTP-nya Menteri BUMN. Nah, ini yang masih didiskusikan, ya. Secara umum PPATK tidak keberatan kalau BUMD, ya, ataupun BUMN, ya, itu dicantumkan siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, ya, dan kemudian dilampirkan SK pengangkatannya saja dalam kedudukan tersebut. Itu kira-kira salah satu kendala, dan beberapa juga masih ada persepsi yang keliru, ya. Beberapa notaris juga merasa mereka yang harus melaporkan BO tersebut, ya. Padahal Perpres 13 jelas mengatur, ya, yang harus mengenali BO daripada korporasi adalah korporasinya sendiri. Bukan notaris. Karena memiliki akses ke AHU online, maka yang bersangkutan bisa melaporkan informasi BO itu melalui akses yang bersangkutan. Dari sisi jumlah, Pak Fitri, BUMN, BUMD kan relatif kecil dibanding perusahaan swasta. Nah, kemudian kalau, ya, mereka tidak menyampaikan BO tadi, pemilik manfaat tadi, ada nggak sanksinya, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Ada sanksinya, ya. Secara umum diatur di Perpres ini itu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ya. Misalnya kalau dia bank, ya. Bank itu harus juga melaporkan BO atau pihak terafiliasi, ya. Kemudian itu disampaikan ke Menteri Kementerian Hukum dan HAM, kemudian harus diketahui juga oleh LPP, misalnya OJK, gitu, ya. LPP ini lembaga pengawas pengatur. Nah, once dia melaporkan sesuatu yang tidak benar, maka bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan undang-undang berlaku, ya. Kalau memang OJK punya kewenangan untuk mengenakan sanksi karena jelas ada pelanggaran tersebut, bisa dikenakan, ya. Yang lain, ya, sebenarnya kalau tidak melaporkan BO, ancaman juga bisa pidana, ya. Bisa. Ada ketentuan di dalam KUHP, ya. Sebentar nih. Nanti bisa diatur, ya. Pasal 242, ya, KUHP. Pasal 242 ayat 1. Jadi once korporasi itu melaporkan BO yang tidak sebenarnya, ya, maka ini bisa dikenakan pasal 242 ayat 1 KUHP, yang melaporkan informasi yang palsu, yang tidak benar, ya. Kemudian dari sisi Undang-Undang 8 2010 ini juga bisa
dikenakan pasal 4 Undang-Undang 8 2010, yaitu barang siapa yang menyembunyikan asal-usul sumber kepemilikan yang sebenarnya ya dari harta kekayaan itu bisa dipidana. Jadi sebenarnya kalau tidak melaporkan BO ya, apalagi ini sudah diamanatkan, justru punya resiko yang sangat besar. Ya, bisa dikenakan sanksi secara administrasi oleh LPP-nya ya atau lembaga pengawas mengatur, bahkan juga bisa dikenakan ancaman TPU ya karena menyembunyikan, menyamarkan sumber asal usul ya kepemilikan yang sebenarnya dari harta kekayaan yang bisa ditindak pidana. Nah, itu kira-kira sudah pernah diterapkan Pak Fitri ancaman ini? Belum ya, tapi dalam beberapa kesempatan kita sudah sampaikan ya. Jadi sebenarnya kalau mau memitigasi resiko sebaiknya memang melapor ya daripada tidak melapor. Dan ini semua yang menentukan ya. Jadi kita ini sistemnya ini self declaration ya. Mereka yang menerapkan menerapkan prinsip mengenal pemilik manfaat ya, melakukan identifikasi, memverifikasi informasinya, kemudian melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi semuanya itu ya memang sepenuhnya ya kepada korporasi. Tapi Perpres 13 juga memungkinkan otoritas yang berwenang ya, misalnya lembaga-lembaga yang memberikan izin pendirian perusahaan itu juga menginformasikan bahwa ada BO ya. Misalnya untuk perusahaan-perusahaan di minerba ya yang bergerak di bidang mineral dan sumber daya alam gitu ya. Ternyata memang itu ketentuan di SDM juga sudah mewajibkan mereka untuk mengenali ya siapa pihak terafiliasi BO ya, dan itu harus disampaikan ke LPP dan juga berdasarkan Perpres ini harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Demikian. Pak Fitri, ini dari sisi waktu kan pertumbuhannya sangat lamban ya. Apa kira-kira ya daya dorong supaya mereka ini mau melaporkan BO tadi? Tentu ya selain sosialisasi yang sudah Pak Fitri sebutkan ya. Ya sebenarnya harus ada juga contoh ya bahwa memang pada akhirnya ada penegakan hukum yang efektif ya. Dan sebenarnya sekarang peraturan perundang-undangan yang ada memungkinkan seseorang ya dijerat hukum ya karena tadi melaporkan yang tidak benar ataupun once korporasinya sendiri digunakan untuk TPPU. Sekarang sudah ada peraturan Mahkamah Agung ya nomor 13 kalau tidak salah 2006 ya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi ya. Artinya korporasi itu pada akhirnya juga bisa dipidanakan ya. Sekarang sudah ada beberapa kasus ya yang ditangani di mana yang menjadi tersangkanya itu adalah korporasi ya. Nah, mudah-mudahan ini akan jadi contoh-contoh ya. Jadi BO-nya dihukum ya, korporasinya juga pada akhirnya bisa dipidana. Nah, mudah-mudahan dengan adanya contoh-contoh ini bisa mendorong masyarakat untuk melaporkan BO, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ya, saya tahu di Kejaksaan Tinggi Bengkulu kalau nggak salah ya. Dan KPK juga sudah pernah ya mempidana dari pemilik manfaat ataupun korporasi. Ini mungkin Pak Fitri bisa berbagi ke Sobat PPATK ya. Kasusnya itu seperti apa dan bisa nggak banyak nilai yang ditarik oleh negara ataupun uang yang bisa diambil lah ya atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tadi. Ya, baik. Jadi kalau korporasi sebagai media pencucian uang ada beberapa contoh ya. Misalnya kita mengikuti di pemberitaan ya hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana ya Nazarudin Samsudin ya. Ada sekitar 300 miliar lebih ya digunakan untuk membeli saham Garuda
ya menggunakan beberapa anak perusahaan beliau ya, dari grup Permai itu ya. Itu ada beberapa perusahaan, ada 5 perusahaan ya yang digunakan untuk kemudian membeli saham Garuda. Artinya uang itu ditaruh digunakan untuk membeli saham ya, sehingga nanti dia bisa berdalih wah ini adalah bisnis yang sah ya. Memang dia membeli saham, dan kalau ada dividen tentu diberikan keuntungan, sehingga hasil kejahatan itu seolah-olah berasal dari bisnis yang sah. Padahal itu adalah uangnya, sumbernya adalah dari korupsi yang dilakukan ya, atau kemudian digunakan untuk membeli saham. Kemudian ada lagi misalnya ya kasus ekspor impor ya, ternyata melibatkan sindikat narkotika untuk pencucian uang tersebut ya. Ini melibatkan sekitar 6,4 triliun ya. Hasil kejahatan tersebut ya. Dan kalau sebagai pelaku tindak pidana yang tadi Bang Nasir sebut ya, misal untuk kasus di Bengkulu itu ada PT Beringin Bangun Utama ya. Ternyata memang dari sejak pendirian itu memang dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang ya, jadi sebagai pelaku tindak pidana ya, menerima aliran dana ya, atau kemudian PT inilah yang sejatinya ya digunakan untuk menyembunyikan, menyamarkan uang hasil tindak pidana. Karena itu sudah ada putusan ya di Bengkulu tadi ya, di mana PT Beringin Bangun Utama itu dikenakan TPPU. Kemudian KPK juga dengan setelah keluarnya Perma ya 13 tadi yang saya sebutkan, sekarang sudah mendorong untuk memidanakan korporasi yang terlibat dalam pencucian uang dan juga korupsi dan pencucian uang. Ya, ada beberapa kasus seperti misalnya PT Putra Ramadan, korporasi pertama yang menjadi tersangka TPPU yang ditangani oleh KPK. Jadi sungguh efektif ini ya kalau kita lihat bagaimana Perpres Beneficial Owner ini untuk menjerat pemilik manfaatnya maupun korporasinya ya. Yeah. Kemudian Pak Bit, Sobat PPATK ini juga ingin tahu nih, ini kalau dari jumlah yang ada kan sangat-sangat sedikit masih ya. Ini Sobat PPATK juga ikut greget kali ya. Untuk bisa diterapkan optimal ini Pak, aturan terkait dengan BO ataupun pencucian uang. Ini apakah sudah ada konsolidasi di antara PPATK dengan penegak hukum gitu ya, untuk bisa mengoptimalkan ini secara cepat? Apalagi dalam kondisi sekarang negara perlu uang yang banyak ya, agar ini agar optimal lah pendapatan ataupun uang yang dirugikan, uang negara yang diambil oleh pelaku kejahatan untuk bisa dikembalikan kepada negara. Betul Bang Nasir. Jadi PPATK menginisiasi penyusunan Perpres ini ya, salah satunya juga untuk mengurangi, menutup celah upaya-upaya pencucian uang ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan untuk optimalisasi aset recovery ya, atau kemudian juga sebenarnya yang lebih penting juga untuk melindungi pemilik manfaat yang beritikat baik ya. Oh, ada juga ya? Ada. Jadi pemilik manfaat itu bukan berarti negatif ya. Karena bisa jadi ada seseorang ya memang dia punya uang yang mungkin warisan gitu ya besar, kemudian ingin mengembangkan uang ini, tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas ya, sehingga dia percayakan kepada orang-orang tertentu untuk mengembangkan uang tersebut. Nah, justru dengan dideklar ya, kemudian dikelola korporasi itu secara baik ya, dengan menerapkan good corporate governance misalnya seperti itu ya, justru ini akan baik ya. Nah, kita juga yang kita cegah itu adalah orang-orang yang berusaha mencuci uang ya,
dengan mendirikan korporasi ya, kemudian menempatkan orang-orang sebagai boneka ya. Misalnya untuk kasusnya Videotron yang di Kementerian Koperasi, Bang Nasir pasti ingat ya, di mana ternyata BO-nya itu adalah ya kita sebut saja ya, adalah salah satu petinggi di Kementerian Koperasi, dan ternyata yang menjadi pengurus daripada korporasi yang memenangi pengadaan untuk yang Videotron tersebut itu ternyata adalah supir ya, kemudian OB ya, kemudian orang-orang yang memang sebenarnya ya hanya dicantumkan saja ya, tapi termasuk pembukaan rekening ya, rekening yang dibuka atas nama perusahaan itu juga salah satu pengurus, yang pengurusnya itu ternyata adalah cleaning service di OB tersebut ya, cleaning service di kementerian tersebut. Sehingga inilah yang kita coba mitigasi ya, kita kurangi ruang untuk pencucian uang dengan cara meminta mewajibkan setiap koperasi mengenali BO. Ini cukup menarik nih Pak Fitri ya. Jadi persepsi saya selama ini BO itu selalu negatif. Ternyata banyak juga di antara BO itu dia benar-benar investasi, kemudian uangnya dijalankan oleh para orang kepercayaan. Orang kepercayaan ini yang menjalankan operasional dari korporasi itu yang tidak sesuai gitu ya. Tapi kalau dalam kasus tadi, Videotron tadi itu kan yang digunakan OB tadi kan sebagai direksi namanya betul, gitu. Betul. Tapi kan ada BO-nya juga yang melakukan kejahatan itu sebenarnya. Ya. Itu seperti apa itu? Saya belum dapat penjelasan nih Pak Fit. Ya sebenarnya yang kita mengidentifikasi ya itu tadi ya, orang yang ternyata betul-betul mengendalikan perusahaan ya, sebagai pengendali perusahaan. Ya memang ini beberapa ya sulit juga melaporkan BO yang seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak melaporkan, nanti investigasi dari penegak hukum menunjukkan dia sebenarnya adalah BO, maka dia bisa dijerat banyak pasal jadinya ya. Bisa dihukum lebih berat lagi, TPPU-nya juga, pencucian uangnya lagi. Nah, itu yang dampak kemudian. Secara umum sebenarnya BO itu bisa jadi tidak bisa dihindari ya, mungkin saja ada ya. Ya misalnya seperti beberapa BUMN ya jelas sebenarnya pemilik manfaatnya itu adalah negara ya, negara yang kemudian diwakili oleh Menteri BUMN ya. Kalau itu bisa dideklar jelas ya, kemudian nanti banyak juga manfaatnya di Bang Nasir ya. Jadi transparansi beneficial owner ini diminta tidak hanya oleh rekomendasi FATF ya, rekomendasi 24 memang mendorong agar setiap negara itu membangun sistem regulasi yang memungkinkan BO bisa dikenali dan terwujud transparansi BO. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa forum lain yang juga mendorong transparansi BO ya. Misalnya G20 itu kelompok negara-negara maju ya. Indonesia masuk dalam keanggotaan G20 ini, mereka juga mendorong ada transparansi BO. Ya, salah satu manfaatnya apa transparansi BO? Untuk juga bisa menegaskan soal pajak ya. Jangan sampai nanti sejatinya dia yang menerima manfaat, dia pemilik sebenarnya, tapi karena tidak ada tercantum ya di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai direksi, sebagai komisaris ya, maka kewajiban pajaknya itu bisa ditutupi ya, ada semacam tax evasion lah, penghindaran pajak misalnya seperti itu. Nah, karena itu G20 juga mendorong transparansi BO. Kemudian ada EITI ya, Extractive Industry Transparency Initiative ya. Ini juga mendorong transparansi BO untuk kegiatan di industri minerba. Yang tadi saya bilang, kami kebetulan pernah ketemu ya dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang minerba. Ternyata memang pemilik modalnya itu mereka bilang ya bisa jadi kami untuk mengetahui BO-nya itu sampai 7 layer katanya.
7 lapis. 7 lapis, dan itu juga sampai melibatkan lintas yurisdiksi. Lintas yurisdiksi, saya bilang ya tetap harus dikenali dan kemudian dilaporkan. Maksudnya apa? Yang jelas siapa sebenarnya pemilik manfaat ininya, BO-nya. Jangan sampai yang tadi yang juga kita cegah, jangan sampai ternyata uang itu setelah ketahuan BO-nya ternyata adalah pelaku kejahatan yang ternyata maksudnya juga adalah untuk pencucian uang. Nah, karena itu kita mendorong ya. Sebenarnya PPATK itu kalau sistem ini sudah berjalan dengan baik, kita di ujung ya menerima manfaat di akhir, sehingga hasil analisis, hasil pemeriksaan kita menjadi lebih lengkap. Demikian Bang Nasir. Terima kasih Pak Fitri. Jadi Sobat PPATK, Pak Fitri ini pernah jadi ketua senat di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ya Pak Fitri ya. Betul. Beliau juga magister hukumnya dari Universitas Indonesia. Kalau soal hukum memang Pak Fitri lah jagonya ahlinya di PPATK ya, karena beliau sudah bergabung di PPATK sejak tahun 2005. Jadi sudah 15 tahun ya Pak Fitri hampir, dan selama itu juga berkutat di hal-hal yang terkait dengan hukum ya. Betul. Juga sebagai bidan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Pak Fitri ini. Sobat PPATK, menarik sekali tadi apa yang dikatakan ataupun yang disampaikan oleh Pak Fitri Adi Muslim. Tapi kita mungkin masih penasaran nih Pak Fitri. Tadi beneficial owner itu dilaporkan oleh pendiri perusahaan ya melalui Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu apakah PPATK punya akses terhadap informasi itu? Baik, terima kasih Bang Nasir. Ya, saat ini kita alhamdulillah punya akses ke sistem AHO online ya, termasuk juga ke aplikasi BO yang sudah terbangun, jadi kita sudah ada akses. Bahkan PPATK itu mendorong ya instansi-instansi penegak hukum yang lain, setidaknya 6 penyidik TPPU ya, terdiri atas kepolisian ya, kemudian kejaksaan, KPK, penyidik pajak, penyidik bea cukai ya, kemudian BNN itu juga punya akses ke AHO online, termasuk ke informasi BO ya, aplikasi BO yang dibangun di sana. Kita sudah ada ya, bahkan sebenarnya di dalam program pencegahan RAN PK istilahnya, Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ya, sudah juga ada kesepakatan ya untuk saling bertukar informasi instansi-instansi terkait mengenai BO ini ya. Misalnya kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minerba harus dapat izin dari Kementerian ISDM ya, kemudian di ISDM juga harus mengidentifikasi BO ya, maka informasi harus bisa di-share ya, kemudian harus bisa jadi semacam untuk memvalidasi ya informasi yang dilaporkan itu adalah yang sebenarnya. Demikian kira-kira Bang Nasir. Terakhir Pak Fitri, kalau kita lihat tadi pertumbuhan yang melaporkan BO tadi itu cukup minim, pesan Pak Fitri apa nih? Ataupun ada himbauan kepada para pihak pelapor tadi agar mau menyampaikan laporan yang diwajibkan ya, terkait dengan laporan pemilik manfaat. Ya, jadi sebenarnya transparansi BO yang diminta ya oleh standar nasional, kemudian peraturan ini juga akan mendorong ya pengelolaan korporasi secara akuntabel ya. Jadi tentu korporasi itu akan menerapkan good corporate governance dengan baik ya, dan tentu pada akhirnya tercipta korporasi ya yang tangguh ya, yang memang jauh dari itu tadi digunakan untuk pencucian uang ya, atau dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang. Nah, jadi ini dampaknya sangat besar ya, termasuk juga nanti akan mendorong iklim investasi yang baik ya. Ternyata negara kita ya, perusahaan-perusahaan kita itu sangat kredibel ya, terang, BO harus dikenali, kemudian dilaporkan, ada informasinya. Nah, ini mudah-mudahan juga mendorong investasi yang lebih besar. Jadi sebenarnya ini dampaknya tidak hanya untuk pencegahan money laundering ya,
tapi juga banyak hal tadi ya untuk pajak, kemudian untuk transparansi untuk penerapan good corporate governance yang baik ya. Karena itu saya PPATK ya mendorong setiap korporasi untuk melihat dulu, baca deh, pahami ya aturannya seperti apa, dan ini mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan ya. Hanya meminta korporasi untuk mengidentifikasi apakah ada BO, ada pemilik manfaat lain ya dari korporasi tersebut. Kemudian kalau ada diverifikasi datanya, kemudian dilaporkan. Nah, yang melaporkan itu sebenarnya di Perpres itu bisa 3 pihak, Bang Nasir. Ya, bisa korporasi sendiri ya, karena BO ini bisa jadi sangat dinamis ya perubahannya. Ya, jadi bisa langsung korporasi sendiri yang melaporkan, dan sistem di aplikasi AHU Online untuk pelaporan BO juga sudah memungkinkan. Bisa juga lewat notaris yang tadi saya bilang ya. Misalnya ada perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang menuntut pengesahan anggaran dasar atau badan hukum yang baru. Nah, maka pelaporannya bisa lewat notaris. Nah, bisa juga dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa oleh korporasi untuk melaporkan BO. Nah, jadi pelaporannya juga sangat terbuka ya, tidak bisa dilakukan oleh korporasi sendiri, bisa dilakukan oleh via notaris, bisa juga oleh orang yang diberikan kuasa. Dan alhamdulillah aplikasinya, sistemnya sudah terbangun ya. Tinggal sekarang kita mendorong agar masyarakat melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Terima kasih Pak Fitriadi. Terima kasih Sobat PPATK yang telah bergabung di Jumatan. Kita jumpa lagi di Jumatan minggu depan. Terima kasih Sobat PPATK yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Fitriadi Muslim yang telah memberikan pencerahan buat kita semua. Jumpa lagi di Jumatan. Kalau bersih, kenapa harus bersih?